Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para bidan sekalian. Ini tadi ternyata masih di mute karena saya tiba-tiba kok, wah udah masuk aja. Saya lagi ngeliatin, ini bidan-bidan kece-kece amat. Di mana aja ini ada yang lagi di mobil, ada yang lagi sama anaknya, ada yang pakai masker tempat kerja mungkin. Aduh seneng sekali ya Allah, senengnya. Halo bidan sahabat bunda sekalian, selamat datang di virtual gathering dan webinar peran bidan dalam mendukung vaksinasi booster untuk ibu hamil dan menyusui, persembahan dari Bunda Fin. Ya, senang sekali saya Nina Tamam akhirnya bisa kembali hadir di kesempatan siang kali ini. Tapi sebelum mulai, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk melihat dulu video do's and don'ts untuk siang hari ini. Silakan. Luar biasa sekali. Aduh, saya tuh kalau ngelihat ini ya bidan-bidan yang hadir siang hari ini rasanya energinya jadi ikut terbangun. Saya mau menyapa dulu deh bidan-bidan semuanya ini, bidan sahabat bunda yang hadir di sini. Aku mau lihat dulu, mau say hi. Tadi ada satu yang pasti namanya sama seperti bidan Dila, yaitu bidan Nuraini. Sama namanya juga sama saya dimanapun tadi bidan Nuraini. Ada juga bidan Elvi Rami. Hai, belakangnya kece banget itu. Ya Allah, senyumnya juga luar biasa, masya Allah. Ada bidan Enung, ada bidan Reva serius amat bidan. Hai, selamat siang, nggak apa-apa, udah silahkan, langsung malu dia. Ada bidan Siti Nur Laila, ada bidan Elisa, bidan Susi. Ya Allah, ini saya nggak bisa sebutin satu-satu nih bidan sahabat bunda sekalian. Ini ada berapa ratus orang yang hadir di sini. Ya Allah, terima kasih atas kehadirannya siang hari ini. Dan senang sekali rasanya saya bisa mengawal bidan-bidan semuanya untuk siang hari ini nih kita sama-sama berbagi tadi ya dalam webinar, yaitu peran bidan dalam mendukung vaksinasi booster untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, bidan sahabat bunda ya, ini kalau saya lihat nih ya para bidan sekalian nih, saya agak yakin apalagi sekarang vaksin booster tuh udah mulai ada kan. Pasti ada beberapa bidan-bidan sekalian yang punya pasien yang suka tanya, Bu Bidan, bener nggak sih, boleh nggak sih sebetulnya ibu hamil itu tuh dapat vaksin booster? Atau saya kan lagi menyusui ya Bu Bidan, boleh nggak ya kira-kira saya dapat vaksin booster? Nah, di sini nih peran kita sebagai bidan, sebagai petugas layanan kesehatan yang memiliki jangkauan paling dekat dengan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi untuk mendukung program vaksinasi booster bagi ibu hamil dan menyusui. Tapi sebetulnya apa aja sih yang perlu diketahui para bidan sahabat bunda untuk mendukung program vaksinasi booster bagi ibu hamil dan menyusui ini? Nah, kesempatan siang kali ini Bunda Fin sengaja mengundang beberapa ahli di bidangnya yang bisa berbagi informasi supaya para bidan yang hadir di siang hari ini bisa menjadi pendamping dan memberikan solusi supaya kepada bunda-bunda di luar sana. Langsung aja yuk, nggak usah panjang lebar. Ini kita sapa dulu satu-satu. Ada Bidan Catur RT Sukses Tim Magister Kebidanan. Hai Bidan Catur. Hai Mbak Nina. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini kayaknya 3 pembicara saya sehat-sehat semuanya dan udah siap semuanya ya. Oke. Pembicara itu ada Bidan Catur, lalu ada juga Dr. Stephen Aristida SPOG. Hai dokter. Apa kabar? Halo Mbak Nina dan bidan sekalian. Oke, ya, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Dokter Stephen masih pakai cap sama tunggu sebentar, apa namanya, scrub. Nah, ya benar, lagi praktek ini. Lalu ada juga Bidan Fadila Nur Aini. Selamat siang Bidan Dila.
Selamat siang semuanya, Sabina, Nina. Ya, nanti kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan dari 3 narasumber kita berikut ini. Tapi sebagai pemapar pertama atau pembagi informasi pertama, saya akan mengundang Dr. Stephen Aristida SPOG, dan saya ingin mengajak para bidan sahabat Bunda untuk kenal lebih dekat lagi dengan Dr. Stephen. Beliau ini menyelesaikan pendidikannya sebagai spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan saya ingin ingatkan pada para bidan sekalian, kalau ingin tiba-tiba nih Dr. Stephen sedang memberikan pemaparan, terus gue mau tanya gitu, silahkan tanya, langsung aja chat di kolom komentar atau di kolom chat, jangan resen ya, karena Dr. Stephen kan sedang memberikan pemaparan. Jadi tulis aja, ketik aja di kolom chat, dan nanti ada sesi tanya jawab, dan Dr. Stephen akan langsung memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda berikan. Dan nanti di akhir acara akan ada 5 pemenang yang akan mendapatkan hadiah yang akan memberikan sebagai pemberi pertanyaan terbaik gitu. Oke, sekarang saya persilakan Dr. Stephen. Terima kasih Mbak Nina untuk introduksinya. Terima kasih teman-teman dari Samko yang mengajak saya untuk berdiskusi pada siang hari ini. Saya izin untuk share screen ya. Sudah terlihatkah? Sudah. Sudah ya, oke. Terima kasih, selamat siang. Saya akan berbicara tentang persalinan aman di era pandemi. Satu diskusi yang menurut saya sih sangat-sangat praktikal banget untuk teman-teman bidan sehari-hari, karena memang di era pandemi ini penanganannya sangat-sangat berbeda ya untuk menjalani atau menghadapi persalinan di tempat praktik pribadi atau di rumah sakit tempat kita bekerja. Tentunya kita tahu bahwa pandemi ini sudah berjalan dari tahun 2019 akhir, 2020, 2021, sampai sekarang 2022. Sudah hampir 3 tahun, bahkan sudah 3 tahun ya, bukan hampir lagi, di mana 2020 kita masih tidak tahu apa-apa tentang yang kita kenal sebagai COVID-19 ini. 2021 sudah mulai terbuka, banyak pengetahuan, banyak keilmuan yang sudah dibagikan, yang sudah bisa kita baca, dan prokes juga semakin dimengerti. Namun banyak juga 2022 ini orang-orang yang akhirnya menjadi apatis. Capek nggak mau prokes lagi kayaknya udah bosan juga gitu loh, toh COVID-nya nggak selesai-selesai. Nah ini kita akan bahas juga tentang bagaimana pencegahan, penata laksanaan, dan sebagainya yang berkaitan dengan persalinan di era pandemi. Tentunya kita ingat kembali, di tahun 2020 kemarin itu ada berbagai macam varian daripada COVID-19, apakah alpha, beta, gamma, dan juga yang paling menakutkan ialah delta. Di tahun 2021 bulan Mei itu merupakan puncak daripada delta varian daripada COVID-19 yang menjelang sampai Juli sampai Agustus yang berasal dari India. Namun yang menakutkan ternyata tidak berhenti sampai di delta. Omikron pun juga muncul di kawasan Afrika Selatan di sekitar bulan November 2021, di mana dikatakan bahwa peningkatan daripada Omikron ini menjadi penanggung jawab atau menjadi tanggung jawab atau biang keladi kenapa sampai terjadinya third wave atau gelombang ketiga yang terjadi di Indonesia pada sekitar Desember, Januari, Februari kemarin. Ini adalah update per 1 Maret, yaitu pas kemarin saya coba mencari data dari teman-teman Rupa Data, di mana kita bisa bersyukur ya, mengucap syukur bahwa ternyata angka yang dipaparkan selama beberapa hari kemarin ke belakang itu melandai atau menurun. Sampai kemarin itu 24.728 angka se-Indonesia atau nasional dengan positivity rate total sekitar 9,9%, di mana epicentrum menjadi dari Jakarta bergeser ke Jawa Barat sekitar 4.750 atau juara satunya sekarang Jawa Barat diikuti oleh Jakarta 3.600 pasien. Kita ingat kembali bahwa gejala-gejala daripada COVID-19 ternyata ada berbagai macam, ada berbagai tahapan, ada yang bersifat ringan. WHO menggambarkannya sebagai most common, less common, sebagai sedang, dan serious symptoms adalah gejala yang berat. Nanti kita kenal juga ada critical illness, akan dibahas lebih lanjut, di mana yang kita sebut sebagai ringan seperti demam, batuk, kelelahan, hilang rasa penghidu atau pengecap. Yang sedang itu seperti sakit tenggorok, sakit kepala, nyeri-nyeri tulang-tulang dan linu-linu semuanya, diare, adanya rash pada kulit, discoloration atau perubahan warna daripada jari jemari, dan juga adanya kemerahan pada mata.
Sedangkan gejala-gejala yang serius seperti sulit susah bernapas atau shortness of breath, lalu juga kemampuan untuk berbicara atau bergerak itu menghilang, kepalanya yang nyeri, bahkan sampai nyeri dada. Berikut adalah perjalanan penyakit yang saya coba jabarkan secara ringkas supaya teman-teman bisa ingat dan supaya bisa lebih memahami tentang perjalanan penyakit daripada COVID-19. Safik di tahun 2021 membagikan di mana di sisi kiri kalau kita lihat garis yang tegas ini ya, garis warna hijau ini ialah viral load atau jumlah virus yang berada di pasien penderita COVID-19. Garis titik-titik ialah antibodi dari tubuh atau host daripada penderita daripada COVID-19, dan juga yang paling bawah ialah waktu atau onset terjadinya penyakit tersebut. Kita kenal bahwa perjalanan penyakit ini terbagi 3, di mana yang pertama kita kenal sebagai fase presimptomatik. Jadi fase ini di mana sama sekali tidak ada gejala. Jadi orang bisa ketemu orang lain dengan COVID-19 tapi tanpa gejala sama sekali. Nah, ini yang membahayakan. Bila hal ini terjadi terus-menerus tanpa gejala, ini kita kenal sebagai OTG tentunya, di mana antibodi orang tersebut atau host tersebut sukses di dalam menangani atau melawan daripada COVID-19. Sedangkan setelah presimptomatic phase atau fase presimptomatik sekitar hari ke-0 sampai hari ke-7 daripada gejala yang timbul pada tubuh host atau badan si pasien tersebut, kita kenal sebagai fase di mana viral load tinggi-tingginya di dalam tubuh, di mana di situ timbul gejala-gejala yang bersifat sedang atau gejala-gejala yang bersifat ringan. Nah, di hari ke-3 sampai hari ke-4, antibodi mulai terbentuk untuk melakukan perlawanan terhadap COVID-19. Dan yang terakhir ialah fase yang ketiga, di mana fase yang disebut sebagai fase paling berat dan juga disebut sebagai fase penyembuhan. Di mana di sini gejala yang timbul ialah gejala yang berat, severe illness, dan juga gejala yang kritis, critical illness, sampai membutuhkan admisi atau masuk ke dalam ruang ICU. Nah, ini adalah paparan daripada vaksin COVID-19 booster yang ada di Indonesia, di mana ini adalah variasi dan juga pasangan-pasangan yang bisa diberikan dari Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson, Sinopharm untuk vaksin 1 dan 2. Saya berasumsi dan saya berharap bahwa teman-teman semua pasti sudah mendapatkan vaksin 1 dan kedua. Dan tentunya kita juga berharap bahwa kita segera untuk datang dan minta disuntikan vaksin-vaksin booster sesuai dengan arahan atau acuan dari Kemenkes RI, di mana ada catatan di bawahnya di mana booster vaksin COVID-19 dapat diberikan setelah 3 bulan vaksinasi dosis kedua. Lalu juga ada catatan yang berikutnya ialah bila pasien tersebut atau bila seseorang menderita COVID-19 sebelumnya dengan gejala ringan sedang, 1 bulan setelah sembuh bisa diberikan vaksin booster, dan yang berat bisa diberikan 3 bulan setelah sembuh. Lalu bagaimana tentang booster COVID-19 untuk Bumil dan Busui di Indonesia? Ada beberapa rekomendasi internasional yang coba dirangkum oleh teman-teman dari Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia, di mana dari Amerika mengatakan bahwa ibu hamil dan ibu lahiran postpartum sampai 6 minggu dapat menerima booster vaksin dengan jenis vaksin yang harus sama dengan vaksin inisial. Lalu juga dari Australia mengatakan bahwa ibu hamil dengan kondisi imunokompromis berat sebaiknya menerima dosis ketiga, sarannya. Lalu juga dari ATAGI, Australia juga mengatakan bahwa dosis ketiga sebaiknya harus setelah mendapatkan 2 dosis daripada vaksinasi sebelumnya, dosis ketiga yaitu 4 bulan setelah dosis kedua. Jadi rekomendasi 4 bulan setelah dosis kedua. Bagaimana dari RCOG atau dari Inggris mengatakan bahwa interval yang baik adalah 3 bulan atau sekitar 91 hari setelah dosis kedua. Sedangkan dari Kemenkes RI dulu itu sempat disarankan untuk diberikan selama 6 bulan setelah dosis kedua. Dari PP POGI atau pengurus pusat POGI mengatakan bahwa minimal 4 bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua, disarankan menggunakan jenis vaksin dengan platform yang tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya itu dengan rekomendasi Kemenkes. Ini tentu mengingatkan kembali bahwa kita harus menerapkan 5M. Kita juga tahu bahwa banyak banget institusi yang mengeluarkan pernyataan, oh terapkan 3M, 4M, 5M, bahkan sampai ada 9M waktu itu saya baca ya. Itu nggak apa-apa, yang penting kita mampu laksana untuk mengerjakannya. Yang pertama ialah tentu memakai masker, sering mencuci tangan, membatasi mobilitas, biasanya kita bisa work from home ya kemarin-kemarin itu, menjauhi kerumunan dan tentunya menjaga jarak sekitar 1-1,5 meter di dalam pergaulan atau keseharian kita. Dan ini adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, di mana dikatakan bahwa kalau Anda hamil
Bagaimana sih kita melindungi diri dari COVID-19? Sama seperti tadi, ada dimasuk di dalam 5M itu seperti cuci tangan secara sering, lalu juga jangan menyentuh wajah, jangan menyentuh mata atau hidung, juga batasi diri atau memberikan jarak pada orang-orang sekitar kita, dan juga bila batuk atau sampai bersin harus menutupkan mulut kita atau hidung kita, ya. Lalu juga pada saat dan juga setelah melahirkan, perempuan itu harus mendapatkan care atau harus mendapatkan perhatian seperti perhatian antenatal dan intrapartum pada para newborn atau para bayi-bayi yang baru lahir, para ibu-ibu nifas, dan juga tentunya kesehatan mental daripada ibu-ibu tersebut. Yang perlu kita perhatikan ialah kita harus berhati-hati terhadap adanya tanda-tanda kegawat daruratan obstetri. Tentunya kita harus tahu bahwa kita bicara persalinan, kebanyakan ialah bersalin di trimester 3. Di sana bisa ada resiko terjadi perdarahan, kejang, pecah ketuban, gerak janin berkurang, kontraksi berulang, pandangan kabur, nyeri kepala, dan juga nyeri ulu hati. Tentunya juga kita harus diingatkan bahwa tentang cara cuci tangan yang benar ternyata mempunyai beberapa langkah, baik yang bersifat cuci tangan dengan air mengalir maupun yang dengan alkohol. Di sini dijabarkan untuk yang air mengalir dari nomor 1 sampai nomor 7, telapak dengan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, lalu yang ketiga ialah telapak dengan jari terkait, yang keempat dengan sikap atau gaya mengunci, yang kelima ialah memutar-mutar jempol, yang keenam ialah menguncup, dan yang ketujuh ialah membersihkan pergelangan tangan. Bagaimana tentang APD yang bisa kita pakai atau kita gunakan, baik pasien-pasien non-COVID maupun pasien-pasien COVID. Bila kita lihat di kolom yang pertama ini adalah pasien-pasien yang sebetulnya bukan COVID, jadi kita bisa istilahnya bisa memakai hanya pelindung kepala, masker bedah, face shield harus dipakai, kita bisa hanya memakai gaun, sarung tangan, dan juga sepatu tertutup. Dan juga kalau misalnya kita masuk ke kolom yang kedua nih, garis kedua maaf, fasilitas rawat inap, IGD, VK, kamar operasi, pada pasien-pasien non-COVID, kita bisa hanya memakai N95, pelindung kepala, goggles, face shield, tidak perlu coverall, hanya pakai gaun, apron, sarung tangan, memakai boots. Nah, ini lebih serius lagi, ialah dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19, bila ada di puskesmas atau rumah sakit, atau tempat prakteknya, sampai mau nggak mau gitu ya, nggak bisa dapat rujukan, kita harus memakai N95, pelindung kepala, goggles, face shield, coverall, boots, apron, dan sarung tangan. Demikian juga fasilitas kamar operasi yang tentunya ada di rumah sakit. Dan berikut adalah lanjutan dari yang sebelumnya, di mana kita fasilitas kamar operasi VK, baik yang suspek, probable, atau terkonfirmasi, kita harus memakai, tidak berbeda sama yang sebelumnya, kita memakai APD untuk mencegah penularan aerosol, perawatan ibu baru lahir, ini dengan tindakan non-aerosol, di mana kita tidak perlu memakai coverall, kita hanya perlukan gaun yang berbeda. Lalu yang terakhir ialah perawatan NICU. Di sini kita tetap memakai coverall, pakai N95, pakai boots, dan sebagainya. Dan ini adalah bilik persalinan yang saya yakin teman-teman semua sudah familiar gitu dengan gambar ini. Yang sisi kiri yang bersifat lebih sederhana ya, bilik persalinan, dan sebelah kanan adalah ada pabrikan farmasi yang membuat semacam inovasi untuk membuat bilik persalinan yang lebih canggih dengan HEPA filter. Lalu bagaimana dengan triase atau perjalanan di mana pasien benar-benar baru datang, pasien yang ingin bersalin, pasien yang kita tidak tahu status COVID-19-nya bagaimana. Tentunya kalau kembali ke standar, golden standard kita memakai PCR swab. Tapi tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan waktu yang lebih cepat. Dalam hal ini, swab antigen bisa dipakai dan kita bisa langsung mengatakan bahwa pasien tersebut bila positif swab antigen kita akan perlakukan sebagai pasien COVID-19 yang bersifat probable. Kalau kita melihat di sisi kiri, screening COVID-19, kita bisa lakukan secara klinis, apakah dia ada batuk, demam, sesak nafas, lalu juga apakah ada riwayat kontak, riwayat perjalanan, tes serologinya gimana, kalau bisa ada rapid test, darah lengkap, dan juga kalau memang memungkinkan fasilitas kita bisa memeriksakan CT scan toraks atau fototoraks. Lalu juga konsultasi ke Satgas COVID-19 atau dokter spesialis paru ya. Kalau misalnya dia kasus non-COVID, ya kita bisa perlakukan di ruang kamar bersalin biasa yang non-COVID. Sedangkan kalau kasus suspek, kita tunggu dengan PCR swab, lalu kita langsung menerapkan MEOS. MEOS nanti ada tata laksananya atau ada poin-poinnya, nanti kita bahas lagi. Apakah perlu dirawat, ataukah per pasien tersebut masih bisa pulang. Jadi kalau pasien-pasien ibu
hamil dengan trimester 3 yang perutnya gemuk, perutnya besar yang belum bersiap bersalin atau masih belum impartu dengan kondisi janinnya masih jatra, masih diperbolehkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Sedangkan kalau misalnya PCR-nya positif, kasus konfirmasi, nah udah kita langsung sekali lagi melakukan MEOS, penilaian MEOS, nanti saya jabarkan, dan juga keparahan daripada COVID-19 itu. Sedangkan kalau kasus non-COVID, penanganan obstetri rutin. Nah, ini adalah MEOS atau kita kenal sebagai Modified Early Obstetric Warning Score. Scoring sistemnya ialah penjumlahan daripada scoring-scoring yang kita lihat di atas. Ketika pasien datang, kita periksa saturasinya, kita periksa laju pernafasannya, nadinya, tekanan darah, diastolik maupun sistolik, diuresis, dan juga suhu. Dan tentunya sistem saraf pusat yang kita tanyakan secara anamnesis supaya kita bisa mendapatkan datanya. Dari situ nanti kita bisa mendapatkan MEOS yang 01, 23, 45, atau sampai yang 6. Di mana sifatnya abnormal dan tidak stabil, harus dievaluasi dalam 10 menit. Nah, ini adalah tata laksana alur daripada screening saat memasuki rumah sakit atau triase yang bisa diterapkan di tempat teman-teman sekalian, di mana bila screening positif atau sudah diketahui positif, langsung kita identifikasi sebagai positif, petugas memakai APD yang tadi saya sudah jabarkan sebelumnya, diagnosis pasien sesuai panduan, penilaian beratnya bagaimana, severitasnya, lalu juga pemeriksaan COVID-19 sesuai dengan fasilitas yang ada, beritahu tim. Nah, kalau memang ada indikasi obstetri, C-section atau SC bisa dilakukan pada pasien tersebut. Ya. Lalu juga kalau misalnya negatif, di sisi kiri kita bisa pemeriksaan intrapartum rutin, kita awasi, kita observasi, menit per menit, jam per jam, kita membatasi pengunjung. Lalu kalau yang di sisi kanan, kita bisa memilih apakah pasien tersebut masih dalam indikasi untuk persalinan provaginam ataukah yang sebelah kiri untuk indikasi dilakukan cesarean section. Di mana persalinan provaginam kita manajemen intrapartumnya, kita batasi pengunjung, kita batasi petugas yang bisa masuk ke ruangan. Ruangan isolasi disarankan untuk bersifat negatif, lalu juga kita berikan obat nyeri kepada pasien, pemantauan ibu lebih ketat, melakukan pemantauan elektronik janin, mungkin diperlukan persalinan instrumental pada kala 2 seperti vakum atau forceps, penggunaan APD untuk perlindungan terhadap ISOL, dan juga kalau memang terjadi distosia atau perjalanan obstetri yang tidak baik, atau perjalanan persalinan yang tidak baik, kita bisa melakukan seksio sesaria di rumah sakit. Di mana kita tahu seksio sesaria ialah kita harus memakai ruang operasi, memberikan analgetik sesuai dengan teman-teman dari dokter bios, dan pemakaian APD sesuai dengan level 3. Perawatan postpartum, tindakan pencegahan kontak sesuai dengan ruang isolasi atau khusus, penggunaan APD oleh tim, monitor gejala, tanda vital ibu, batasi pengunjung, dan juga kita harus memikirkan tentang post-op care dan juga pemberian ASI. Nah, ini adalah kalau misalnya teman-teman masih belum terinformasikan bahwa kita bisa mengecek ketersediaan tempat tidur atau ketersediaan tempat rujukan bila kita ada kesulitan mendapatkan pasien COVID dan harus dirujuk dengan memakai Siranep 30 dari Kemenkes RI. Lalu bagaimana penerapan daripada pemberian ASI pada pasien-pasien yang sudah bersalin, pasien-pasien COVID tentunya. Panduan memberikan ASI pada pasien COVID ialah selalu memakai masker saat menyusui dan merawat bayi. Diharapkan bahwa si ibu memakai masker yang benar-benar melindungi si bayi, tentunya kalau bisa double masker ya, kalau bisa pakai N95 lebih bagus lagi. Si bayinya disarankan untuk memakai face shield untuk bayi yang khusus. Ibu tersebut harus mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, membersihkan dan mendisinfeksi permukaan dan benda yang sering disentuh ibu dan bayi, menyusui dengan aman, melakukan IMD. Nah, IMD ini ada rekomendasi yang setuju, ada rekomendasi yang tidak setuju. Untuk Kemenkes sebetulnya setuju asal APD dipakai, jadi tidak membahayakan si janin atau si bayi. Dan rawat gamung bersama bayi pasca melahirkan pun juga ini ada yang bersifat setuju, ada yang tidak setuju juga, jadi bersifat kontroversial. Ya, dalam hal ini tentunya kita harus melihat fasilitas yang tersedia di rumah sakit atau di Fasiankes tempat kita bekerja, dan juga tentunya APD yang tersedia, sehingga mampu laksana atau tidak. Yang penting kita tahu yang berikutnya ialah, jika ibu tidak kuat menyusui langsung, kita bisa berikan ASI pra atau ASI pada bayi, di mana kita bisa memastikan dulu kebersihan saat memberi ASI, gunakan cangkir yang bermulut lebar, sehingga bisa berikan ASI kepada bayi, dan juga kita memakai wadah dengan tutup untuk menyimpan ASI pra tersebut. Bagaimana tentang pemakaian kontrasepsi untuk teman-teman yang habis lahiran? Tentunya kita mengetahui, kita mengerti banget bahwa setelah lahiran dalam masa nifas, kontrasepsi harus terpasang untuk melindungi si ibu tersebut di dalam
kehamilan yang terlalu dekat. Di mana kita tahu yang paling lemah ialah pantang berkalah, yaitu kita cuma istilahnya menghitung kalender. Nah, ini bahaya nih, menghitung kalender, pantang berkalah, resiko kegagalannya besar karena masa subur atau fase ovulasi kita kadang-kadang bisa tidak sama atau tidak reguler, tidak teratur. LAM atau metode amenorelaktasi, ya, masih ada peluang bisa disosialisasikan, tapi bila ibu tersebut lengah, bila pemberian atau frekuensi ASI-nya turun, MAL ini bisa gagal. Melakukan kondom juga resiko kegagalannya besar, namun juga masih berpeluang pada pengendalian HIV/AIDS. Vaginal barrier tidak banyak atau tidak populer di Indonesia. Pil KB masih bisa dipakai atau masih mampu laksana. Suntik, implan, dan IUD. Nah, 3 hal ini nih, atau bahkan sampai 5 hal yang dibawa ini adalah KB yang disarankan untuk pasien-pasien post-op atau post-lahiran, postpartum, yang mampu laksana dipakai di praktek sehari-hari. Kenapa? Karena tentunya tidak mengganggu keluarnya ASI dan bisa dipakai langsung pada saat ibunya setelah dirawat atau pada saat masa nifas. Sebagai konklusi, tentunya setiap nakes, dalam hal ini bidan-bidan harus siap dalam menghadapi kondisi emergensi maternal dan neonatal. Tentunya emergensi kasus COVID-19 juga termasuk. Yang kedua ialah alur tata laksana pasien infartu dari datang sampai pulang harus benar-benar dikuasai dan dimengerti oleh para nakes. Screening awal pasien COVID-19 harus dilakukan dengan cepat dan tepat karena ini bisa membahayakan bukan hanya si pasiennya, namun juga para petugas kesehatannya. Yang keempat ialah penolong persalinan harus menggunakan APD yang sesuai untuk menghindari penularan COVID-19 yang seperti saya bagikan tadi. Dan juga yang terakhir ialah pemilihan metode kontrasepsi yang tepat harus diberikan perhatian yang besar untuk menghindari si ibu dalam terjadinya kehamilan yang terlalu dekat berikutnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih Dr. Stephen. Aduh nih saya yang tepuk tangan sendiri nih ya. Ini aku rasa kalau misalnya semua bidan yang ada di siang hari ini hadir secara nyata pasti langsung tepuk tangan. Saya itu nggak menyangka Dr. Stephen bahwa kalau misalnya ibu hamil dan melahirkan tuh bisa terpapar COVID itu anaknya tuh juga pasti COVID atau enggak sih dok? Nggak tentu. Makanya Nggak tentu. dulu itu kan ada ditanyakan tuh, apakah pada saat si ibu tersebut hamil, janinnya itu bisa terpapar melalui plasenta kan, hari-hari ternyata itu disanggah. Kebanyakan dikatakan bahwa terpaparnya itu pada saat sudah lahiran, nah itu ada droplet atau muncratan aerosol dari hidung mulut si ibu ke si bayi, nah itu yang ditakutkan sebetulnya, bukan dari plasentanya. Nggak tega aja dok, maksudnya kalau misalnya ibunya positif ya terus anak bayinya pakai face shield itu kan menyusui ibunya lagi ngap-ngapnya habis ngelahirin pakai masker itu kan setengah mati ya dok ya. Iya betul sekali Mbak Dina. Oke, terima kasih banyak ya dokter untuk waktunya. Dan bahwa persalinan aman di era pandemi itu memang mau nggak mau tuh harus screening pasien, tetap menerapkan 5M, atau tadi dokter bilang sampai 12M dia selusin tuh ya banyaknya, dan tetap menggunakan standar APD ya dok ya? Betul sekali. Siap, terima kasih dokter. Nah, untuk para bidan sahabat bunda sekalian, ini tadi Nina udah ngeliat udah ada yang raise hand, ada yang permisi dokter mau tanya. Siap, terima kasih buat semua pertanyaannya, tapi nanti kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik dan nanti akan dijawab oleh Dr. Stephen langsung di akhir acara, bukan di akhir acara, akan ada sesi khusus, sesi tanya jawab. Nah, nanti di situ para pembicara kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan atau diberikan oleh para bidan sahabat bunda sekalian. Oke, sekarang pembicara selanjutnya, nggak sabar ini aku mau memperkenalkan bidan catur. Bidan catur. Mana ini dia cari mana gitu ya, sudah ada muncul di samping saya. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan dulu para bidan sahabat bunda sekalian kepada bidan yang satu ini. Ini adalah sahabat saya, teman saya, beberapa kali udah ketemu ya secara virtual ya, bidan catur ya. Ini bidan catur RT Suksesti SST MKEB RYT. Nah, bidan catur RT ini beliau mendapatkan gelar magister kebidanan dari Universitas Pajajaran, merupakan ketua program studi dan dosen tetap S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan Ibu Bidan Catur ini merupakan asesor certified dari BNSP 2020 dan juga sudah mendapatkan International Infant Masters Certified 2021. Sekali lagi, sama seperti Dr. Stephen tadi, kalau bidan sahabat bunda sekalian ingin bertanya langsung kepada bidan catur, silahkan, monggo. Tapi tinggal ketik aja maksudnya di kolom chat
atau di kolom komentar, dan nanti di sesi tanya jawab akan dijawab oleh Bidan Catur. Sekarang saya persilakan Ibu Bidan Catur untuk memberikan informasi untuk kita semua siang hari ini. Monggo, silakan. Terima kasih Mbak Nina. Halo sejawat bidan semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebenarnya hanya kita saling mengingatkan kembali karena kita itu masuk pada eranya COVID yang tidak henti-hentinya ya, dan saya yakin teman-teman bidan seluruh Indonesia itu terlibat dalam program pemerintah yaitu program vaksinasi atau menjadi vaksinator ya, yang turun ke lapangan untuk memberikan vaksin COVID-19 pada masyarakat sekitar. Nah, tentunya di sini teman-teman bidan jangan bosan-bosan untuk selalu mengedukasi para ibu hamil dan juga ibu menyusui dalam rangka vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dan ibu menyusui. Baik, di sini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Steven ya, bagaimana perjalanan penyakit COVID dan sebagainya. Nah, saya lebih kepada menekankan teman-teman bidan semua bahwa kita ini adalah garda terdepan yang ada di masyarakat. Bahkan hampir 82% pemeriksaan ibu hamil itu dilakukan oleh bidan, dan pertolongan persalinan normal itu 62% itu dilakukan oleh bidan pula. Jadi cukup banyak yang kontak dengan kita ya, ibu hamil dan juga ibu bersalin. Nah, di sini kita tidak boleh lengah ya, bahwa bidan itu harus memberikan selalu edukasinya terkait dengan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Bagaimana cara kita mengedukasi tentunya pada saat era pandemi seperti ini, kunjungan ANC yang dilakukan oleh bidan itu tidak terputus ya, walaupun mungkin kontaknya dipersingkat atau diperkecil yang harusnya mungkin setiap bulan, namun ini kita terbatas karena pandemi. Namun tentu saya yakin ibu-ibu bidan melakukan yang namanya edukasi atau pemeriksaan ataupun antenatal yang dilakukan secara online, di mana menekankan pada bentuk konselingnya ya. Nah, di sini teman-teman bidan harus tetap memberikan info terkait dengan resiko infeksi COVID-19 selama kehamilan. Ya, tadi sudah dipaparkan, jadi COVID-19 ini memang cenderung berbahaya ya pada ibu hamil, apalagi ibu hamil yang mempunyai komorbid ya, seperti diabetes, obesitas, ataupun usia di atas 35 tahun, dan juga penyakit-penyakit kardiovaskular yang derita pada saat hamil. Kemudian juga beresiko pada ibu hamil itu kelahiran prematur dan juga kelahiran mati ya pada bayi. Kemudian juga di sini terdapat 60% pada wanita yang berpenyakit berat, ini beresiko persalinannya preterm ya. Nah, kemudian pada kemarin ya pada tahap 1 vaksinasi, tahap 2 itu mungkin tidak dianjurkan untuk ibu hamil, namun pada tahun 2021 ini Kemenkes RI sudah menetapkan bahwa ibu hamil itu wajib melakukan vaksinasi COVID-19 ya, ini untuk memproteksi diri atau kondisi kehamilan supaya angka ibu hamil dengan terpapar COVID ini tentunya menurun. Nah, rekomendasi dari Kemenkes sendiri tadi sudah dipaparkan ya, adalah berbagai vaksin COVID ya jenisnya, dan ini harus sama, vaksin 1, 2, dan juga boosternya dengan interval waktu pemberiannya yang disesuaikan dengan jenis vaksinnya. Nah, penelitian banyak sekali kalau kita melihat beberapa evidence yang ada terkait dengan vaksinasi, bahwa dikatakan lebih dari 35.000 wanita hamil ini tidak menunjukkan perbedaan efek samping antara mereka yang hamil dan yang tidak hamil pada saat divaksinasi. Jadi
Mungkin saat ini masih banyak ibu-ibu hamil, bahkan kita sebagai bidan itu masih takut-takut gitu ya merekomendasikan ibu hamil untuk vaksinasi. Nah, ternyata memang banyak penelitian ya bahwa tidak ada perbedaan efek samping ya antara wanita yang hamil, orang yang hamil dan yang tidak hamil ketika mendapatkan vaksinasi. Dan di sini juga vaksinasi tidak meningkatkan yang namanya kemungkinan komplikasi kehamilan seperti kelahiran prematur atau lahir mati atau bayi kecil untuk usia kehamilan dan cacat lahir. Jadi vaksinasi yang diberikan pada ibu hamil ini tidak memberikan efek samping yang mengakibatkan komplikasi pada bayi. Dan kenapa sih mungkin banyak masyarakat ataupun pasien-pasien kita yang menanyakan kenapa harus divaksin selama hamil ini? Karena tentunya kejadian atau kalau kita lihat ya pada varian yang pertama di COVID-19 itu juga angka dari ibu hamil menderita COVID bahkan bersalin dengan positif COVID itu angkanya tinggi sekali ya. Akhirnya 2021 ini ditunjukkan ya bahwa vaksin COVID jenis Pfizer ataupun Moderna ini aman digunakan pada kehamilan, dan menurut penelitian ini akan menunjukkan yang namanya respon imun yang serupa pada orang hamil ya ketika didapatkan vaksinasi, dan ini juga akan menunjukkan antibodi yang dihasilkan dari vaksinasi yang melintasi plasenta, dan ini juga dapat memberikan perlindungan kepada bayi yang baru lahir. Ya, ini terjadi pada wanita yang menerima dosis pertama mereka di awal kehamilan dan divaksinasi lengkap sebelum bayi mereka lahir. Ya, jadi memang antibodi ini akan memberikan perlindungan pada bayi terhadap COVID-19 selama beberapa bulan pertama kehidupannya. Ya, jadi sangat membantu sekali untuk memberikan antibodi pada janin. Kemudian kalau kita lihat dari efektivitas vaksinasi COVID selama kehamilan yang diberikan selama kehamilan ini sebetulnya juga tidak terlalu ada perbedaan dengan yang tidak hamil ya. Jadi para ilmuwan ini belum menemukan peningkatan resiko yang namanya resiko keguguran ataupun selama kehamilan ketika dilakukan vaksinasi COVID ini ya. Jadi kita tentunya teman-teman yang sudah menjadi vaksinator, saya yakin hampir semua bidan ini terjun ya ke masyarakat untuk menjadi vaksinasi atau vaksinator ya, dan kemampuan bidan untuk men-screening itu juga sangat dibutuhkan ya. Nah, ini juga ada para ilmuwan juga ya, yang memang melakukan risetnya pada hewan ya yang diberikan vaksin Moderna ataupun Pfizer, itu tidak ada ditemukan masalah selama kehamilan pada hewan tersebut dan juga efek pada bayinya ya. Jadi sejauh ini pemberian vaksin memang direkomendasikan karena dampaknya tidak ada ya pada ibu hamil ataupun pada bayi. Nah, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil ini tentunya sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dan dengan menggunakan format screening atau pada kartu kendali untuk ibu hamil. Nah, ini tugas kita tentunya para bidan untuk melakukan screening ya dalam pemberian vaksinasi COVID. Nah, kelompok ibu hamil yang dianjurkan untuk divaksin adalah ibu hamil yang mempunyai resiko tinggi, yaitu ibu hamil dengan usianya lebih dari 35 tahun, kemudian ibu hamil yang mengalami obesitas, ataupun ibu hamil yang memiliki komorbid seperti diabetes dan hipertensi. Nah, kemudian juga ibu hamil yang direkomendasikan yaitu yang mempunyai resiko rendah, ya, ibu hamil yang mempunyai resiko rendah dan memilih untuk divaksin setelah dilakukan konseling oleh bidan ataupun tenaga medis. Kita juga harus memberikan edukasi terkait dengan syarat apa saja sih syarat vaksinasi pada ibu hamil. Nah, tentunya ini juga masuk ke dalam format screening pada kita yang melakukan untuk pemberian vaksinasi ini, yaitu ibu hamil dengan tekanan darah di atas 140/90 ini tidak dianjurkan ya, ditunda dulu ya, ataupun dirujuk karena kita mengarah kepada
kemungkinan hipertensi pada kehamilan ataupun dengan kejadian preeklamsi. Kemudian ibu hamil dengan gejala kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, ini adalah tanda-tanda bahaya ya, tanda-tanda bahaya kehamilan dan juga tanda-tanda yang mengarah ke preeklamsi. Ini juga harus kita tinjau ulang untuk pemberian vaksinasinya dan harus dirujuk juga ke rumah sakit. Kemudian para ibu hamil yang memiliki penyakit jantung, asma, DM, paru, HIV, ini juga harus terkontrol ya, harus dalam kondisi terkontrol apabila ingin menerima vaksin COVID-19 ini. Kemudian para ibu hamil yang mengalami penyakit autoimun, ya ini juga harus persetujuan dari dokter yang mengkontrol penyakit tersebut. Kemudian ibu hamil yang mempunyai riwayat alergi berat, ini juga harus mendapatkan pemantauan khusus. Lalu ibu hamil yang sedang dalam pengobatan karena gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, ya penerima transfusi, ataupun yang mengkonsumsi obat kortikosteroid atau kemoterapi, ini juga harus ditunda untuk pemberian vaksinasinya. Nah, pada saat pemberian vaksinasi COVID itu dalam screening dianjurkan adalah di trimester 2 ya, dimulai dari usia kandungan 13 minggu. Ya, di sini mungkin pada saat trimester kedua janin sudah mulai terbentuk ya, janin sudah mulai tulang dan tengkoraknya sudah semakin mengeras, kemampuan indranya juga sudah semakin meningkat, ya maka boleh dilakukan vaksinasi dan dianjurkan memang di trimester kedua. Ya mungkin ini format screening yang teman-teman mungkin saya rasa teman-teman sudah familiar karena saya yakin teman-teman adalah bagian dari vaksinator. Ya di sini tentunya kita harus mengecek yang namanya suhu, tekanan darah, kemudian saat berkunjung pastikan dia sudah masuk di trimester 2, kemudian tidak ada terdapat tanda-tanda bahaya kehamilan ya atau tanda-tanda preeklamsi. Kemudian ini juga harus ditanyakan riwayat alergi ya. Kemudian juga ada tidak penyakit penyerta ya, apakah terkontrol atau tidak. Lalu apakah ada penyakit autoimun ya, kelainan darah, gangguan pembekuan darah dan lain sebagainya, konsumsi obat-obatan di luar dari vitamin hamil ya, kemudian juga apakah memang pernah terkonfirmasi COVID sebelumnya, karena ini harus kita tunda sampai 3 bulan setelah sembuh ya, seperti itu. Jadi ini memang screening yang dibuat untuk men-screening apakah ibu hamil tersebut layak untuk divaksin, bisa untuk divaksin ataukah tidak. Nah, teman-teman bidan tentunya pada saat melakukan vaksinasi COVID-19 ini tidak asing juga dengan alur bagaimana pelayanan vaksinasi COVID-19. Nah, biasanya bidan itu ditempatkan pada meja 2 dan meja 3 ya untuk pemberian vaksin ataupun screening ya. Ini adalah tenaga kesehatan yang melakukan. Nah, di meja 2 ini tugas kita adalah mengedukasi, men-screening dan mengedukasi. Jadi kita membutuhkan kemampuan atau pengetahuan terkait dengan COVID-19, terkait dengan vaksinasi ya, untuk betul-betul kita melakukan screening ini dan edukasi ini dengan baik. Nah, juga pada meja 3 ini tentunya bidan juga melakukan yang namanya penyuntikan atau pemberian vaksin ya pada masyarakat, khususnya pada ibu hamil dan ibu menyusui. Prinsip dari pemberian vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dilakukan oleh tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan yang memiliki kompetensi, bahkan sekarang banyak pelatihan terkait dengan vaksinator ya. Jadi diharapkan kita mampu semua melakukannya. Kemudian pelaksanaan pelayanan vaksinasi ini tidak mengganggu pelayanan lain ya. Kemudian melakukan screening atau penapisan terhadap status kesehatan sasaran sebelum dilakukan pemberian vaksinasi. Tentunya menerapkan protokol kesehatan dan mengintegrasikan dengan kegiatan surveillance COVID-19 terutama dalam mendeteksi kasus dan analisa dampak yang terjadi.
Nah, itu tadi, dan tidak sama juga rekomendasi vaksin COVID untuk ibu menyusui juga sudah diatur ya dalam Kemenkes RI ya terkait dengan pemberian pelaksanaan vaksinasi untuk ibu menyusui. Ya, ini juga terbit tahun 2021 di mana boleh dilakukan vaksinasi pada ibu menyusui dan ibu tidak perlu berhenti menyusui sebelum ataupun sesudah vaksinasi. Jadi ini aman-aman saja ya, karena secara biologis dan klinis menyusui tidak menimbulkan resiko bagi bayi dan anak yang menyusu serta bayi dan anak yang menerima ASI perah. Justru antibodi yang dimiliki ibu setelah vaksinasi dapat memproteksi bayi melalui ASI-nya. Ya, jadi tentunya pada saat ibu menyusui yang akan divaksin, kondisi ibu harus kondisi fit ya, harus kondisi yang sehat ya. Kemudian setelah vaksin, ibu tetap harus menyusui bayinya dan harus skin to skin contact ya, tetap kontak kulit dengan bayinya ya, karena ini dapat mengurangi resiko kematian bayi secara signifikan dan memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi resiko penularan dari COVID-19. Ya, jadi COVID-19 tidak dapat menyebabkan infeksi COVID-19 pada siapapun, termasuk ibu atau bayi, dan vaksin efektif untuk mencegah COVID-19 pada orang yang sedang menyusui. Ya, jadi tentunya tidak perlu takut ya ibu menyusui untuk melakukan vaksinasi. Nah, imunisasi ataupun vaksinasi COVID ini tetap menjadi cara yang paling efektif untuk mencegah morbiditas dan mortalitas terkait dengan COVID-19 pada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Ya, ini juga pada pelaksanaan booster itu juga sangat direkomendasikan untuk kelompok yang beresiko tinggi. Ya, ini tadi sudah dipaparkan literaturnya Dr. Stephen ya, bahwa booster ini direkomendasikan pada ibu hamil dan juga pasca melahirkan ya, berdasarkan peningkatan resiko dari komplikasi terkait dengan COVID-19 ya. Dan efek samping setelah vaksinasi sebetulnya yang dirasakan adalah efek samping pada area penyuntikan ya, misalnya terjadi nyeri di tempat suntikan, kemudian demam, nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, kelelahan, dan gejala lain mungkin muncul ya. Dan penanganannya pun ini untuk ibu hamil dianjurkan mungkin mengkonsumsi acetaminophen atau paracetamol untuk mengurangi efek samping yang dirasakannya ya. Jadi efek samping ini adalah bagian yang normal dari reaksi tubuh terhadap vaksin dan pengembangan antibodi untuk melindungi dari penyakit COVID-19 itu sendiri. Nah, rekomendasi pada PMB atau praktek mandiri bidan terkait dengan pandemi dan masa-masa new normal ini, tentunya kita tetap harus melakukan yang namanya 5M ya, tadi ya, ada yang 9M malah tadi katanya ya. Jadi tetap lakukan cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, pakai masker, dan semua yang datang ke PMB ya, baik itu dewasa ataupun anak-anak itu diwajibkan untuk memakai masker ya. Kemudian menyediakan tempat cuci tangan dengan sabunnya, air mengalir, kemudian pengecekan suhu, pastikan semua peralatan dan perlengkapan di tempat PMB kita itu adalah sudah terdesinfeksi ya, rutin ya didesinfeksi. Kemudian juga membuat yang namanya konsultasi atau ANC secara online ya, untuk menurunkan keterpaparan dan mungkin menjarak kunjungan ya ke tempat bidan ya. Kemudian di sini juga tentunya proteksi diri kita dengan APD yang yang sesuai dan cocok. Kemudian juga kita selalu kolaborasi dengan puskesmas ataupun dengan dinas kesehatan terkait angka atau temuan-temuan terjadinya COVID pada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, pada program pemerintah kita juga terlibat ya dalam peta pesan dan tahapan kampanye selama masa COVID ini, di mana dibagi 3 fase, yaitu fase pravaksinasi, di mana tujuannya ini kita meningkatkan penerimaan terhadap vaksin ya. Ini kita harus memberikan pesan di mana kita bidan harus memberikan informasi terkait dengan vaksin, bagaimana
vaksin itu melindungi dari COVID-19 dan siapa saja yang harus divaksin, kemudian kapan-kapan atau bulan-bulan atau tahapan-tahapan itu juga terinformasikan kepada masyarakat, dan tetap lakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan juga jaga jarak. Dan kita harus menguruskan hoax-hoax yang ada tentang COVID atau tentang vaksin, ya. Kemudian faktor penunjang, kita harus transparan kepada klien. Kemudian kita harus selalu berkoordinasi antar lembaga terhadap puskesmas, terhadap dinas kesehatan, kecamatan, kelurahan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kerjasama antara organisasi profesi dan pemangku kepentingan, penguatan dari pesan CTPS, pakai masker dan juga jaga jarak, kemudian tetap lakukan kegiatan germasnya dan melaksanakan yang namanya PHBS juga. Nah, kemudian fase yang kedua itu masa vaksinasi. Pada saat masa vaksinasi ini untuk meningkatkan, tujuannya meningkatkan cakupan vaksin dan perubahan perilaku, ya, perilaku kunci pada saat pandemi ini. Jadi kita membantu masyarakat untuk mengubah perilaku mereka. Ya, di sini informasi-informasi terkait vaksin juga harus diberikan. Info wilayah vaksinasi ada di mana, biasanya ada di peta-petakan, ya, pada bulan ini ada di mana lokasi-lokasi vaksinasi itu juga kita harus infokan, paparkan, kemudian juga persyaratan dari penapisan, siapa saja yang boleh divaksin, siapa yang belum boleh, kemudian tetap kuatkan edukasi di cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan jaga jarak, dan dosis lengkap jangan sampai drop out, ya, jangan cuma hanya dosis 1 kemudian dosis 2-nya lupa ataupun lain sebagainya. Kemudian kita harus kerjasama dengan pos-pos vaksinasi, lakukan pendataan dan juga cakupan dari vaksin, penguasaan KIE oleh para bidan ataupun nakes, ya. Kemudian tadi 5M-nya tetap kita edukasikan. Kemudian fase pasca vaksinasi ini di mana kita mampu mengelola umpan balik atau KIPI atau kejadian ikutan dari pasca imunisasi, ya. Mungkin terkait dengan info gejala efek samping dan bagaimana cara mengatasinya, ya. Dan juga tetap lakukan edukasi terkait cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Ya, lakukan kualitas pelayanan kesehatan dengan baik, sistem pelaporan dilakukan, ya, kejadian pasca ikutan, kemudian penguatan dari 5M tersebut juga tetap dilakukan, ya. Jadi 3 fase ini juga menjadi tanggung jawab bidan, ya, karena bidan merupakan orang yang paling dekat dengan ibu hamil, dengan ibu menyusui, dan juga bidan, hampir semua bidan di Indonesia saya rasa terlibat dalam kegiatan atau program pemerintah di vaksinasi COVID-19 ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk teman-teman semua. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nina. Terima kasih banyak, Bidan Catur. Ya Allah, saya baru tahu emang, ya, ternyata kalau misalnya ibunya sudah divaksin itu bisa antibodi itu bisa kena ke bayinya, ya, Bu Bidan, ya? Iya. Lewat plasentanya itu, ya? Betul. Oh, oke, hebat. Oke, nah, terima kasih banyak Bidan Catur. Sebelum kita beralih ke pembicara berikutnya, itu Bidan Dila, itu Fadila Nuraini, saya ingin mengingatkan kepada semua para bidan sahabat Bunda yang hadir siang hari ini. Tadi itu juga udah ada beberapa pertanyaan, nanya link, gitu, link absen itu di mana? Nah, untuk semua bidan yang bergabung hari ini, e-sertifikat akan kami kirimkan berdasarkan data yang Anda masukkan di awal. Jadi hari ini, nggak ada linknya atau nggak ada link absen di akhir webinar. Dan juga e-sertifikat hanya akan diberikan kepada bidan yang mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Jadi pastikan bahwa Anda ikut sampai akhir acara sore hari ini. Oke, aduh ya Allah, ini saya, ya, Bu Bidan, ya, kalau saya udah ngelihat chatnya ini ada 100 lebih, ini banyak banget. Pesertanya sampai 500. Ini Dr. Steven sampai, wah, banyak juga, ya, pesertanya, ya. Oke, pastinya nggak sabar lagi kita sama-sama ingin mendengarkan paparan informasi dari Bidan Fadila Nuraini tentang vaksinasi COVID-19 booster ibu hamil dan menyusui peran bidan dalam implementasi di lapangan. Tapi
sebelum saya mempersilahkan Bidan Fadila Nur Aini, saya akan mengajak Bidan sahabat Bunda untuk kenalan lebih dekat nih dengan Bidan Dila. Hai Bidan Dila, sudah siap nih kayaknya? Sudah siap. Halo Kak Dina. Oke, nah Bidan Fadila Nur Aini pernah menjadi delegasi Indonesia di Southeast Asia Region Youth Town Hall di Jakarta 2019. Pernah juga menjadi delegasi Indonesia di One Young World Summit di London 2019. Pernah juga studi banding praktik kebidanan di Royal College of Midwives UK 2019 dan masih menjadi relawan Yayasan 1000 Hari. Sekali lagi saya ingatkan ya, walaupun sudah ada banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaannya yang bikin admin bingung dan bikin saya bingung kalau baca ini, tetap kalau para bidan sahabat Bunda sekalian ingin bertanya kepada Bidan Fadila, silahkan, monggo. Tinggal tulis aja di kolom chat atau kolom komentar, lalu nanti di sesi tanya jawab akan dijawab langsung oleh Bidan Fadila. Dan Nina ingetin sekali lagi bahwa nanti akan ada hadiah untuk 5 pertanyaan terbaik. Sekarang saya persilakan Bidan Fadila. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh bidan di Indonesia ya. Saya izin share screen. Oke, baik. Sudah kelihatan ya screen saya ya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baik, selamat siang seluruh bidan, sejawat, dan para senior. Terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Dila, saya Bidan Dila. Saya akan membawakan ya, ini mungkin lebih ke sharing sedikit ya, berdasarkan pengalaman saya. Dan saya yakin pun juga para bidan sudah terlibat ya dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ya, khususnya untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, ini saya akan membahas lebih spesifik mengenai peran bidan dalam implementasi di lapangan. Baik ya, jadi kalau kita bicara mengenai vaksinasi tentunya tidak lepas dari regulasi Kementerian Kesehatan, bidan-bidan bisa cek ya, jadi kalau untuk booster ada di surat edaran Kemenkes ini, kemudian untuk ibu hamil itu masih sama seperti pelaksanaan sebelum booster, dan sedangkan untuk pelaksanaan booster untuk ibu menyusui, itu kartu kendalinya dan pelaksanaannya sama seperti masyarakat pada umumnya. Baik, mungkin dulu bidan sudah mengenal bahwa vaksinasi itu ada 4 meja ya. Jadi ada meja 1A, 1B, kemudian meja 2, meja 3, dan meja 4. Nah, untuk penyederhanaan dari Kementerian Kesehatan mengingat banyaknya akseptor, kemudian juga memperingkas waktu agar masyarakat juga tidak mengantri gitu, maka diadakan penyederhanaan alur vaksinasi, yaitu 2 meja. Yang pertama meja 0, di mana meja ini berfungsi untuk praregistrasi. Jadi dilihat ya, apakah para peserta ini sudah memiliki e-tiket atau belum ya. Jadi kalau belum, kemungkinan besar memang belum 6 bulan. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan rekomendasinya dari vaksinasi kedua itu jaraknya 6 bulan ya. Kemudian diverifikasi, oke, ini betul pasiennya NIK-nya seperti ini, sudah punya peduli lindungi, dan bagi mungkin para ibu hamil atau menyusui yang katakanlah mungkin ada kendala di mobilenya, smartphone-nya, setidaknya memiliki kartu vaksinasi ya yang sudah tercatat tanggalnya jelas, pakai vaksin apa sebelumnya dan segala macam gitu. Nah, kemudian di meja pertama itu bagian screening ya, bisa dilakukan oleh dokter umum dan didampingi oleh bidan biasanya. Kemudian di sebelahnya langsung ada vaksinatornya. Nah, ini kebanyakan para ibu bidan terlibat ya dalam menjadi vaksinator gitu ya. Namun kalau misalnya keterbatasan pun bidan juga bisa mengambil alih menjadi bagian screening ya. Namun kalau misalnya ada satu hal yang bidan ragu gitu ya, terutama komorbid yang berat dan sebagainya, kalau bisa melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis yang merawat ya, kalau memang ada kondisi tertentu ya. Nah, kenapa meja screening dan vaksinator ini digabung ya? Yang pertama, banyak sekali kasus di lapangan, ini yang saya alami juga, itu banyak kalau dipisah ya area screening dan vaksinasi, kebanyakan ibu-ibu langsung ujuk-ujuk datang ke vaksinator minta suntik. Nah, kadang sayangnya vaksinator ini tidak mengecek kembali, ya harusnya kan dicek dulu, ini nama ibunya siapa, kemudian tanggal lahirnya
berapa ya, itu harus dipastikan lagi ya. Nah, tapi kalau seandainya terpisah, ternyata banyak yang belum di screening dan sudah kesuntik. Nah, ini malah sangat fatal ya, belum ditensi, belum di screening, bahkan belum tahu riwayatnya apa. Jadi perlu dipastikan memang siapapun yang datang ke meja vaksinator harus di screening terlebih dahulu. Jadi makanya penyederhanaan alur ini memudahkan bidan ya dalam human error ya, takutnya ada tidak konsen karena kan biasanya satu bidan dapat punya tanggung jawab untuk menyuntik sekitar 100 lebih ya, dan itu kan cukup burn out ya. Bahkan ada beberapa vaksinasi yang satu vaksinator itu dibebankan untuk menyuntik sebanyak 250 orang. Nah, itu kan sudah tidak konsen ya, apalagi kalau jamnya pun juga terbatas. Ya, jadi itu pertimbangannya. Nah, kemudian untuk meja 2 itu dilakukan pencatatan dan observasi. Nah, untuk yang terbaru ini, observasi cukup dilakukan selama 15 menit saja. Jadi dipersingkat ya, dari waktu observasi 30 menit. Namun, bagi yang ada riwayat alergi berat, itu tetap diperpanjang waktu observasinya, yaitu selama 30 menit. Nah, jadi nanti diingatkan lagi ya, mungkin bagi yang screening dipastikan bahwa dulu bagaimana Bu, ada nggak riwayat vaksinasi yang sebelum yang COVID ini, yang pertama dan kedua, itu dipastikan lagi. Bagaimana KIPI-nya, itu harus dipastikan lagi. Dan kalau misalnya ragu, kira-kira tempat observasi tidak memadai, bisa dilakukan misalnya vaksinasi di tempat yang memang sudah lebih baik gitu ya, bisa di RSUD atau puskesmas. Itu kurang lebih. Oke, ini adalah gambaran kartu kendali untuk umum ya, yang booster ya, dan ini bisa dipakai untuk ibu yang menyusui, jadi juga tidak ada perbedaan yang signifikan sebetulnya. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini adalah kartu kendali booster untuk khusus ibu hamil. Nah, jadi perlu dibaca ya, dan kalau bisa memang dipastikan bahwa ini sudah jaraknya 6 bulan gitu ya. Nah, enaknya kalau di meja 1 tadi itu bersebelahan ya, bagian screening dan vaksinatornya bisa dipastikan nih, oke, ini sudah di screening dan sudah dipastikan kemarin vaksinnya apa nih yang kedua gitu ya. Nanti baru boleh dilanjutkan vaksinasi dosis ketiganya. Jangan lupa, ini para bidan kadang suka lupa ya, tulis jenis vaksinnya apa, nomor batch-nya berapa, ini penting ya dimasukkan untuk kepikernya, tanggal vaksinasi, jam berfungsi untuk menghitung durasi observasinya, kemudian para petugas, tidak hanya paraf tapi juga ada namanya ya, jadi nama bidan dengan yang jelas ya, bidan siapa misalnya. Oke, nah ini adalah rekomendasinya ya, jadi bermacam-macam tentunya tergantung dengan kondisi ketersediaan vaksin di lapangannya. Ini yang saya beri tanda kuning ini untuk ibu hamil ya, jadi kalau ibu hamil itu kan rekomendasinya dapatnya yang pertama dan kedua Pfizer, Moderna, atau Sinovac ya. Nah, bagi ibu hamil yang mendapatkan dosis primer dan sekundernya itu Sinovac, maka dosis ketiganya bisa mendapatkan Pfizer atau Moderna tergantung ketersediaan vaksin di tempat tersebut ya. Jadi tergantung stoknya. Nah, sedangkan kalau ibu menyusui kan boleh mendapatkan AstraZeneca ya, nanti bisa didapatkan vaksin yang berbeda. Nah, kalau bisa untuk rekomendasi vaksin booster atau vaksin yang ketiga ini adalah heterolog ya. Jadi kalau bisa berbeda. Kenapa berbeda? Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dari antibodi ya. Nah, kalau untuk ibu hamil, masyarakat umum, ibu menyusui ya, dosis ketiga yang direkomendasikan adalah separuh dosis. Jadi kalau untuk yang dapatnya dosis ketiganya Pfizer, nah itu dapatnya 0,15 atau 0,15 ya, karena kan dosis primernya itu kan 0,3 nih. Nah ini yang ketiganya separuhnya. Nah untuk masalah SPED, jadi sebaiknya memang digunakan SPED yang sudah 0,3 tapi sudah ada tanda separuhnya. Nah, namun sayangnya beberapa tempat mungkin belum ada distribusi SPED ya yang khusus untuk booster. Jadi mau tidak mau ya vaksinator harus membagi sendiri ya, dibagi dua gitu. Memang kurang akurat ya, tapi karena tidak ada pilihan dan vaksinasi pun juga harus dilaksanakan segera ya. Jadi mau tidak mau ya kita bagi dua sendiri gitu. Kita perkirakan saja. Jadi kalau misalnya
satu vial Pfizer itu kan untuk 6 orang nih kalau seandainya dosis primer. Nah, berarti kalau untuk dosis ketiga itu diupayakan untuk mendapatkan 12. Tapi kalau nggak keambil gimana? Keambilnya 11, ya sudah tidak apa-apa ya. Daripada nanti yang orang ke-12 ini hanya dapat sedikit kurang dari 0,15 kan malah tidak efektif gitu. Nah, untuk Moderna, kalau untuk ibu hamil dapatnya 0,25 ya, tentunya separuhnya tadi ya dari dosis primer. Nah, untuk ibu menyusui sama juga bagi yang mendapatkan Astra separuhnya, Pfizer juga separuhnya, dan Moderna pun juga separuhnya. Oke, nah ini yang mungkin bidan-bidan kadang lupa ya karena udah biasa vaksinasi, tapi kadang suka lupa hal-hal penting. Ini mungkin saya ingin mengingatkan sedikit saja bahwa yang pertama adalah jangan lupa untuk cek identitas pasien. Banyak banget kasus, saking banyaknya pasien ketukar. Kadang pasien pun juga nggak ngeh dengan kartu kedelai sendiri ya. Jadi seringkali ibu-ibu ini, apalagi kalau proses menunggunya ini terpisah, jadi ditumpuk kartu kendalinya, itu pasiennya kadang megang kartu kendalinya orang. Nah, ini fatal. Jadi orang yang tersebut belum disuntik tapi sudah diinput. Nah, ini nggak boleh ya. Takutnya orang yang bersangkutan tidak layak divaksinasi, tapi yang diinput datanya orang lain kan tidak baik ya. Kemudian jaga suhu ini penting ya. Pastikan kalau untuk Pfizer sebenarnya kan kalau sudah dilarutkan 2 jam masih oke selama di suhu ruangan. Suhu ruangan ini sekitar 25 derajat berarti AC ya. Tapi kalau outdoor ya semi outdoor jangan ya, harus dijaga suhunya 2-8. Oke, untuk overall juga yang lainnya juga 2-8. Kemudian patuhi SOP-nya ya, cek lagi juknis Kemenkes, kemudian no pre-filling. Nah ini nih, paling banget sering saya dapetin di lapangan, jadi saking buru-burunya ya, karena banyak sekali pasiennya, itu sudah disedotin duluan nih, dimasukin ke spet, ya, terus ditumpuk di dalam cool box. Nah ini justru malah meningkatkan risiko kontaminasi. Belum lagi kalau lagi tidak konsen gitu ya, kadang takutnya belum diisi si suntikan itu ya, jadi fatal. Jadi kalau bisa kalau pasien sudah duduk di kursinya kita ya, di meja vaksinator, maka baru diambil ya, jadi no pre-filling. Kemudian seringkali saya temuin ketika ngambil ya di vial itu cabut, masukin lagi cabut gitu, itu nggak boleh ya. Jadi sekali masukin ke vial, ambil, terus kalau Pfizer nggak boleh disentil ya, dia harus minim guncangan. Jadi dikeluarin udaranya perlahan, kemudian baru ditarik lagi sampai pas gitu ya, baru dikeluarkan, baru suntikan. Jadi jangan cabut, jangan masukin dulu, cabut, ulangi lagi, nggak boleh ya, itu malah meningkatkan risiko kontaminasi tadi. Kemudian no recapping, nah ini dia sering nih, habis disuntikan kepada kliennya, kepada aseptor itu, kemudian ditutup lagi, tidak boleh ya. Nanti kitanya ini risiko kita tertusuk ya. Jadi setelah dicabut dari deltoid itu, langsung masukkan ke safety box seperti di gambar bagian kanan bawah ya. Jadi tidak boleh ditutup lagi, no recapping. Nah, yang terakhir adalah edukasi ya. Banyak banget ibu-ibu nggak ngerti tadi saya disuntik apa ya. Terus kadang ada yang bilang, Bu Bidan itu tadi kok saya disuntik ya? Kok kayaknya sedikit. Nah, ibu-ibu nggak tahu nih kalau dosis yang ketiga itu sebenarnya separuhnya. Nah, itu perlu disampaikan Ibu. Ini Ibu mendapatkan dosis boosternya jenisnya ini, gitu ya. Dosisnya sedikit ya, Bu. Sekian, separuhnya dari awal, oke? Kemudian nanti kalau Ibu ada pusing, ada demam, kalau nggak kuat, baru boleh minum paracetamol. Dan jangan diuyak-uyak ya, jangan dipijat dan tekan-tekan luka yang bekas suntik ini. Kompres aja pakai air dingin, gitu ya. Jadi edukasi yang sesederhana itu perlu disampaikan. Oke, selain vaksinasi, apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh ibu hamil dan menyusui di masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama adalah tentunya prokes ya, jadi nggak hanya bergantung pada vaksinasi. Oh, aku sudah aman, oke, prokesnya baik. Nah, tidak bisa ya, harus dilaksanakan prokesnya dengan ketat. Ya, jadi jangan kumpul-kumpul, jangan main kemana-mana dulu, pakai masker yang benar, jangan nutupin mulut doang, hidungnya pun juga. Dan kalau kotor ganti maskernya, jangan eman-eman, jangan hemat-hemat ya, ganti gitu. Terus apalagi kalau sekarang kan rekomendasinya kan maskernya harus 2 lapis ya. Yang pertama medis dulu, baru yang keduanya masker kain.
Nah, yang ketiga, makan dan minum yang sehat dan bervariasi. Olahraga, jangan males-males ya. Istirahat cukup, kelola stres. Dan yang terakhir adalah penuhi kebutuhan suplemen vitamin dan mineral. Nah, contohnya adalah mengkonsumsi Bundafin ya, adalah salah satu produk multivitamin dan mineral yang bisa diberikan pada ibu hamil dan menyusui. Nah, fungsinya apa sih? Sebagai tambahan nutrisi ya, agar menjaga dari defisiensi atau kekurangan vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi itu sendiri. Nah, ini komposisi yang perlu di-highlight ya. Jadi kalau untuk Bundafin ini uniknya ada vitamin A-nya, dan vitamin A masih dalam dosis yang wajar ya, atau masih aman untuk ibu hamil, yaitu 5.000 IU, International Unit. Nah, kemudian juga ada kandungan besar besinya, asam folat, kalsium, apalagi ibu-ibu yang merencanakan untuk hamil itu setidaknya perlu 2-3 bulan sebelumnya nih pada saat persiapan mengkonsumsi asam folat untuk mencegah NTD ya. Oke, kemudian sasarannya tadi ya, Bundafin untuk ibu hamil dan menyusui, termasuk juga untuk yang sedang merencanakan kehamilan. Nah, untuk ibu-ibu yang katakanlah mager nih, malas untuk beli bolak-balik, bisa disarankan untuk membeli kemasan Bundafin yang berupa botol ya, karena berisikan 30 butir, jadi cocok untuk 1 bulan. Nah, kalau pilihnya yang lebih enaknya untuk yang blister ya, itu bisa, dan isinya itu 100 butir ya, 1 dus, berarti 1 stripnya itu 10 butir. Baik, itu saja presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan perlu diingat ya, bidan-bidan adalah garda terdepan nih untuk pelayanan vaksinasi ya. Jadi pasti semua ibu hamil dan penyusui nanyanya pasti ke bidan. Oke, kalau seperti itu, terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Nina. Aduh, terima kasih Bidan Dila. Aku langsung tercerahkan, walaupun saya nggak hamil ya, dan nggak menyusui juga. Baru tahu loh ternyata vaksin yang booster itu cuma separoh ya. Dan saya baru tahu ternyata kalau Pfizer tuh nggak boleh dikeluar masukin gitu ya, berarti nggak boleh double apa tuh tadi namanya, ditusuk keluar tusuk lagi gitu, nggak boleh ya Bidan ya. Vaksin nggak boleh jaga Oke, siap. Nah, untuk informasi aja bagi seluruh bidan yang hadir siang hari ini, bahwa Bidan Fadila ini merupakan brand representatif dari Bundafin itu ya. Oke, terima kasih Bidan Fadila. Saya betul-betul tercerahkan lagi nih siang hari ini. Nah, sekarang tadi setelah kita sama-sama mendengarkan paparan dari Bidan Fadila nih ya, para bidan sahabat Bunda sekalian, kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Sudah ada 5 pertanyaan terbaik dari bidan sahabat Bunda sekalian. Dan buat 5 pertanyaan terbaik tadi, Anda akan mendapatkan hadiah masing-masing voucher belanja produk Samco senilai Rp200.000. Oke, sekarang saya bacakan. Saya sambil nengok-nengok sedikit ya, karena tulisannya di sana ini. Nggak kelihatan Pak, boleh agak deket sedikit. Oke, ini pertanyaan untuk Dr. Stephen. Dari Narendra Insande di Tangerang. Pertanyaan untuk Dr. Stephen, jika ibu hamil belum melakukan vaksin COVID karena takut dan ada gejala tertentu, tiba-tiba dilakukan saat trimester 3 menjelang persalinan, apakah diperbolehkan dok? Itu satu. Terus pertanyaan kedua masih dari bidan yang sama. Vaksin Moderna bagi ibu hamil dan bersalin, apakah selalu mengalami KIPI? Lalu untuk penanganan, apakah boleh dengan mengkonsumsi paracetamol, dok? Apakah ada dampaknya bagi janin? Itu pertanyaan pertama dari Narendra Insande di Tangerang. Monggo, Dr. Stephen. Itu ada 2 pertanyaan ya? Baik. Baru dari 1 orang tuh. Tolong ingatkan saya ya kalau saya lupa pertanyaannya. Ya, Yang pertama, pasien itu kan katanya udah trimester 3 ya. Betul. Trimester 3 sudah, tapi dengan gejala juga tadi ya disebutkan, benar nggak? Karena takut ada gejala tertentu gitu. Jadi jika ibu hamil belum karena takut gejala, jadi dia tuh takut ada gejala tertentu gitu loh dok. Jadi baru melakukan di trimester ketiga gitu. Apakah boleh menjelang trimester 3 gitu? Oke, terima kasih. Tadi sudah juga dibahas oleh Bidan Catur bahwa pemberian vaksin pada ibu hamil ialah di atas 13 minggu ya, atau mulai dari trimester 2. Jadi sebetulnya boleh di trimester 2, trimester 3 dan di fase untuk disuntikan vaksin. Dan kalau memang pasien tersebut bergejala gitu ya, di trimester berapapun itu, di 2 atau 3, mohon dilakukan itu dulu, swab PCR dulu, memastikan bahwa memang tidak
terinfeksi daripada COVID-19 gitu. Jadi kalau memang sudah terinfeksi COVID-19 ya kita perlakukan sebagai pasien COVID-19. Jadi tidak boleh divaksin terlebih dahulu. Jadi tetap screening dulu ya dok ya, tetap Pasti. screening dulu. Habis itu setelah trimester kedua tuh baru boleh ya dok ya, setelah trimester kedua ya. Ya, masuk setelah usia hamil 13 minggu ke atas baru boleh gitu. Termasuk menjelang persalinan juga boleh berarti ya? Boleh menjelang persalinan nggak masalah. Oke, gitu. siap. Itu pertanyaan pertama dokter. Lalu pertanyaan keduanya, tadi dari Narendra juga, vaksin Moderna bagi ibu hamil dan bersalin, apakah selalu mengalami KIPI? Gitu. Terus Apakah penanganan kalau mengalami KIPI. Lalu untuk penanganannya, apakah boleh dengan mengkonsumsi paracetamol? Gitu. Ada nggak dampaknya buat janin? baik, kalau untuk dampak untuk janin seperti Pfizer, Moderna, Sinopharm itu sudah dikatakan tidak ada dampaknya untuk janin. Untuk keguguran pun juga tidak ada dampaknya. Nah, tapi yang bisa dikatakan bahwa apakah setiap pasien-pasien yang disuntikan vaksin-vaksin tersebut mengalami KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, tidak selalu. Namun bila terjadi gejala atau terjadi semacam keluhan pada pasien, boleh memakan atau mengkonsumsi analgetik antipiretik, dalam hal ini paracetamol. Jadi tidak disarankan untuk profilaksis ya. Profilaksis maksudnya sebelum terjadi gejala dimakankan dulu, atau sebelum terjadi dilakukan vaksinasi makan dulu. Enggak disarankan. Justru disarankannya kalau ada gejala baru makan daripada analgetik. Itu pun juga kalau misalnya kita ternyata dengan gejala atau keluhan yang ada kita merasa fine-fine aja, bisa mengatasinya badan kita, ya nggak perlu juga gitu sebetulnya. Seperti saya waktu divaksin, kalau boleh sharing gitu pengalaman pribadi, vaksin kemarin memang ada rasa nyeri di deltoid kita ya, atau di lengan atas kita ini, kita pakai ice aja sebetulnya cukup gitu. Nggak perlu pakai makan obat dan sebagainya. Cuma memang kalau sampai meriang atau nggak nyaman atau sampai nggak bisa tidur, ya mau nggak mau ya makan analgetik antipiretik, dalam hal ini paracetamol gitu. Oke, siap. Itu baru pertanyaan dari satu orang, udah dua nih dok. Ini ada pertanyaan kedua, dua juga nih pertanyaannya dok nih, dari Nofrida Eka Wulandari, Kabupaten Tangerang. Beliau tanya, apakah bumil dengan penyakit penyerta tetap bisa mendapatkan vaksin booster? Kalau terjadi KIPI, penanganannya gimana ya dok? Gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, kalau pasien sudah vaksin dosis kedua dan akan booster, tapi ternyata positif COVID dan sudah partus, apakah untuk booster tetap bisa dilakukan? Terus waktunya kapan? Dan apakah booster berpengaruh pada produksi ASI? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi yang pertama dikatakan, gimana pertanyaan lengkapnya? Jadi kalau bumil dengan penyakit penyerta, jadi ada komorbidnya gitu, tetap bisa vaksin booster nggak gitu? Terus kalau terjadi KIPI, penanganannya gimana gitu dok? Baik, terima kasih. Seperti yang diungkapkan tadi di PowerPoint saya ada, di PowerPoint Bidan Catur juga ada, bahwa ternyata yang direkomendasikan, yang diutamakan justru ibu-ibu hamil dengan komorbid, usia di atas 35, pasien-pasien dengan komorbid, ibu hamil dengan komorbid, dan juga yang terakhir dengan obesitas. Itu adalah orang-orang yang diutamakan. Bila memang terjadi KIPI, tentunya sebetulnya pasien tersebut sudah koordinasi dengan dokter yang biasa menangani ya, dalam hal ini mungkin dokter penyakit dalam untuk pasien tersebut, atau dokter kandungan yang sudah biasa menghadapi pasiennya. Tentunya kita berikan obat yang sesuai gitu. Tentunya kalau kita pasien-pasien komorbid itu kan kita juga yang kita takutkan sebetulnya utamanya alergi sebetulnya. Kalau untuk diabetes atau hipertensinya sebetulnya kita nggak terlalu mengkhawatirkan buat kita gitu, tapi alerginya itu yang justru lebih mengkhawatirkan karena sifatnya lebih akut, misalnya menyerang saluran pernafasan atau nggak bisa nafas atau gitu ya dok ya. Dia punya sel masnya dan juga sel-sel area radangnya terlepas, nah itu jadi masalah tuh. Dia punya saluran nafasnya, faringnya bisa udem, nafas aja susah gitu. Nah itu yang kita takutkan sebetulnya. Kalau cuma kayak pegel-pegel, mialgia atau demam-demam itu tidak terlalu khawatir kita. Oke. Nah terus pertanyaan yang kedua nih ya dok ya, masih dari orang yang sama. Kalau pasien sudah vaksin dosis kedua dan akan booster, tapi ternyata ketahuan positif dan sudah partus, apakah untuk booster masih tetap bisa dilakukan? Terus waktunya kapan? Kalau enggak gitu ya. Terus boosternya apakah berpengaruh ke produksi ASI? Baik, terima kasih. Untuk pengaruh ke produksi ASI tadi sudah dijabarkan sama Bidan Fadila juga bahwa itu tidak pengaruh ke jumlah ASI ya. Yang kita khawatirkan justru bagaimana cara ibunya tersebut memberikan ASI kepada bayi. Ya, harus aman untuk bayinya tentunya. Lalu ditanyakan kapan boleh disuntikan, ialah tadi rekomendasi sudah ada, sudah dijabarkan bahwa
Untuk ibu hamil disarankan boosternya itu 4 bulan setelah dosis kedua, 4 bulan setelah vaksin kedua, itu yang disarankan. Tapi tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Pada saat saya jabarkan yang dari Kemenkes itu dikatakan bahwa kalau dia gejala ringan, 1 bulan itu kan sebetulnya udah boleh ya, kalau dikatakan itu. Tapi kalau yang misalnya gejala berat itu, sedang berat itu bisa sampai 3 bulan. Nah, untuk amannya, untuk bumil sih kita langsung patokannya langsung 4 bulan saja setelah dosis kedua. Tapi kalau misalnya di dalam perjalanan dia terkena penyakit, yang 4 bulan itu mau nggak mau ditambah 3 bulan gitu dari Mundur ya. tubuhnya dia gitu, sembuhnya atau negatif ya COVID-19 dari tubuhnya si pasien tersebut gitu. Iya, siap. Jadi tidak Oke. memandang nifas atau enggak ya, karena nifas pun juga boleh divaksin, nggak masalah. Iya, Gitu. oke. Ngefek ke ini nggak, berpengaruh nggak ke produksi ASI, Dok, booster tadi? Nggak produksi ASI. Baik kualitas maupun kuantitas itu nggak pengaruh dari vaksin itu ke ASI. Berarti nggak ada alasan, oh aku nggak bisa nih nyusuin karena habis booster gitu, nggak bisa ya, Dok ya? Emang kalau nggak keluar, emang nggak keluar aja gitu ya, Dok? Paling pasiennya kurang tidur aja habis itu. Tiap malam atau nggak bisa tidur kan karena kasih ASI ke bayinya gitu sih paling. Betul. Oke, terima kasih banyak Dokter Stephen. Ini sudah terjawab semua pertanyaan untuk Dokter Stephen, dan sekarang ada pertanyaan untuk Bidan Catur. Bidan Catur siap-siap nih ya. Dari Wati Sufiawati dari Kabupaten Lebak. Izin bertanya, Bidan Catur, kalau bumil baru vaksin 1 kali, terus kena COVID, jarak ke vaksin kedua berapa bulan? Tadi sebetulnya udah dijelasin sama dokter ya. Lalu kalau keburu partus, apa tetap diulang vaksin keduanya dan vaksin ketiga? Lalu apakah vaksin pertama dan kedua boleh berbeda? Gitu. Baik, terima kasih Mbak Nina. Ya. Halo, Bidan di Lebak ya. Ya betul, Bidan Wati. Ya, Bidan Wati. Baik, Bidan Wati ya. Jadi untuk tadi sudah dipaparkan ya untuk ibu hamil dengan dosis 1 sudah diberikan, kemudian setelah itu terpapar COVID, terkonfirmasi COVID, ya kita tunggu dulu ya sampai 3 bulan setelah dinyatakan negatif ya dari COVID-nya. Kemudian untuk dosis 2 ataupun booster itu tetap harus dilakukan ya untuk proteksi. Untuk waktunya ya tadi ya setelah jarak dari dosis 1 dan dosis 2, kemudian apabila dia terkonfirmasi itu ya minimal 3 bulan gitu, 3 bulan. Jadi untuk booster tadi sebenarnya banyak referensi sih ya, banyak referensi yang menyatakan ada yang bilang 6 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Sebetulnya masih sah-sah saja ya, tentunya yang kita tangkap adalah seperti ini, ketika kita hanya mendapatkan 1 dosis itu apakah kita sudah terproteksi secara sepenuhnya gitu, tentunya belum. Jadi tetap kita harus kejar untuk dosis 2-nya gitu. Kemudian untuk dosis 2 itu juga ternyata ada batas waktu ya, ada batas waktu juga dia menurun juga, maka kita harus kejar untuk boosternya. Seperti itu. Dari dosis kedua ke booster itu bisa 4 bulan atau bisa 6 bulan, itu banyak referensi. Tapi kalau Kemenkes saya lihat di sini 4 bulan ya untuk ke booster itu. Nah, untuk vaksinnya, untuk jenis vaksinnya itu dosis 1, dosis 2 itu tentunya harus sama ya gitu. Untuk boosternya itu tergantung pada saat vaksinasi, kecukupan dari vaksinasi di setiap wilayah kan berbeda-beda. Kalau pengalaman saya sendiri, saya dapat Sinovac, kemudian boosternya saya Moderna gitu kan dengan setengah dosisnya. Itu kan. Jadi untuk boosternya nanti dilihat bisa Pfizer ataupun Moderna ataupun Astra gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bidan Catur RT. Terima kasih. Dan sekarang ini kita lanjut lagi ya Bu Bidan ya. Ini untuk Bidan Dila, ini ada pertanyaan lagi. Ada 2 nih Bu Bidan. Yang pertama dari Yunia Fitwati Rohimah di STR KEB. Untuk Bidan Dila, pertanyaan adalah, jika ada pasien ibu nifas ingin melakukan kontrasepsi pasca lahir, sedangkan dia baru saja menerima vaksinasi COVID pada pagi harinya, apakah bisa dilakukan penyuntikan kontrasepsi pada malam harinya? Gitu pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tidak masalah ya, tidak masalah. Cuman karena kan yang terpenting gini, kalau si KB ini ya, KB ini kan perlu on time ya, karena kalau seandainya tidak on time juga mempengaruhi kesuburan itu ya.
dan kebanyakan pasien itu selalu tidak datang pada jadwalnya ya. Akhirnya ujung-ujungnya dia komplain sama masalah haidnya ya. Jadi tidak masalah. Gitu. Nah, cuma terkadang kalau kita lihat nih, ibu-ibu tuh kebanyakan habis divaksin misalnya gitu ya. Aduh mager nih, atau jadi nggak enak ya. Akhirnya nggak datang KB-nya gitu. Jadi maksudnya pilih dulu nih Bu, gitu ya. Pilih dulu. Oke, sekarang jadwalnya KB dulu. Clear. Besoknya bisa vaksin Booster. Oke, siap. Memberikan hambatan untuk yang lain gitu ya, karena jalurnya udah beda gitu ya. Oke, siap. Berarti alasan aja tuh sebenarnya Bu Dila ya, Bidan Dila ya. Oke. Aduh, habis vaksin nggak bisa KB, alasan. Boleh ya, berarti ya. Oke, siap. Yang kedua, pertanyaan dari Bidan Ana Primadona. Beliau bertanya, edukasi apa yang bisa kita berikan pada ibu nifas atau keluarga yang ingin pulang dari rumah sakit di mana ibu bersalin dengan positif COVID-19, namun bayinya dinyatakan tidak COVID. Gitu, hasil dari PCR setelah 3 hari perawatan di rumah sakit. Apakah boleh disusui atau dijauhkan dari ibu sampai dinyatakan negatif atau seperti apa? Gitu. Baik, sebenarnya ini sudah dijelaskan ya oleh Dr. Stephen dan Bidan Catur ya. Ini mungkin reminder sedikit aja bahwa jadi gini, menyusui itu memang tidak hanya kita bisa bilang memberikan ASI ya, tapi menyusui itu adalah bentuk mengasihi ya. Si bayi ini kan sudah berada di dalam rahim ibu selama kurang lebih 9 bulan gitu kan. Nah, ketika dia lahir, dia itu kan butuh adaptasi ya dengan dunia luar. Nah, pada saat dia adaptasi ini tentu bersama dengan ibunya lah dia lebih mudah untuk beradaptasi dengan dunia luar kehidupan ini gitu ya. Karena kalau dengan ibunya dia bisa dalam artian tuh bisa ini ya meningkatkan berat badan ya, kalau skin to skin gitu ya. Kemudian juga dengan eye contact ada ibunya di sampingnya juga menstabilkan pernapasan dia, di jantung dia dan sebagainya. Ya, jadi tidak hanya semata-mata masalah memberikan ASI. Tentunya memang dari rekomendasi WHO, Kemenkes pun juga sangat mewajibkan ya, malah ibu-ibu yang menyusui ini harus tetap memberikan ASI kepada bayinya, sekalipun ibu tersebut tadi positif gitu ya, tentunya dengan prokes yang ketat gitu ya. Jadi tidak ada hambatan sekali lagi ya. Kalau edukasinya apa? Tentunya sampaikan bahwa tidak bukan berarti positif atau sudah selesai dari positif itu menghambat dalam memberikan asuhan kepada si bayi ini ya. Jadi bukan jadi penghalang gitu. Siap. Oke, terima kasih banyak Bidan Fadila atas penjelasannya, atas pertanyaan tadi. Dan sekali lagi Nina ingetin nih untuk para bidan sahabat bunda sekalian, dimanapun Anda berada, yang masih bertanya apakah ada link absen. Nah, Nina sekali lagi ingetin ya, bahwa untuk bidan yang bergabung hari ini, e-sertifikat akan dikirimkan berdasarkan data yang Anda masukkan di awal. Jadi hari ini tuh nggak ada link absen ya, di akhir webinar nggak ada link absen. Dan e-sertifikat hanya akan diberikan untuk bidan yang mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Siap. Nah, tadi sudah ada 5 pertanyaan terbaik yang sudah dijawab oleh para narasumber kita siang hari ini. Dan 5 pertanyaan tadi akan mendapatkan hadiah berupakan voucher belanja produk Samko senilai Rp200.000. Tapi jangan khawatir ya, namanya bukan Bunda Vin, bukan Samko, kalau hadiahnya berhenti di situ aja. Untuk para bidan sahabat Bunda sekalian yang masih ingin mendapatkan hadiah, kita main game sekarang. Tapi sebelum main games, aku mau bertanya dulu kepada para narasumber kita siang hari ini untuk memberikan konklusinya atas penjelasan yang sudah diberikan tadi. Silakan, saya mulai dengan Dr. Stephen Aristida, SPOG. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Nina untuk kesempatan dan waktunya. Yes. Tentu yang pertama, saya ingin memberikan konklusi bahwa setiap nakes, dalam hal ini kita bidan-bidan dan juga para dokter ya, itu harus siap dalam artian menghadapi pasien-pasien dengan kegawat daruratan maternal dan juga neonatal, baik itu pasien COVID maupun non-COVID. Kesiapannya ditujukan bagaimana, yaitu dengan kesiapan APD, kesiapan dari pengertian atau pemahaman kita tentang alur pasien dari datang sampai dia pulang, dan tentunya kesiapan daripada alat-alat yang kita pakai. Nah, itu tadi sudah dijabarkan tentang bilik persalinan, tentang bagaimana cara memakai ABD, kapan, dan bagaimana menjalankan persalinannya itu sendiri gitu, alur-alurnya gitu, apakah perlu dilakukan screening dan sebagainya. Kalau menurut saya dalam era pandemi sekarang ini, ketika pasien datang,
Siapapun itu pasiennya baru ketemu kemarin pun tanpa gejala pun, saran saya lakukan screening, paling nggak swab antigen gitu. Teman-teman bisa beli swab antigen yang banyak itu, yang 1 box itu untuk keamanan teman-teman sekalian dan juga untuk keamanan pasien-pasiennya. Dan juga yang perlu diingatkan bahwa vaksin pada ibu hamil dan ibu menyusui itu sangat-sangat penting. Itu terbukti gitu bahwa itu menurunkan morbiditas dan mortalitas. Banyak sekali literatur, banyak sekali tulisan dan rekomendasi yang dikeluarkan tentang busui dan bumil, rekomendasi yang sifatnya internasional maupun nasional. Dan yang terakhir yang kita tidak bisa lupakan ialah sebagai bidan kita harus ingat bahwa kontrasepsi itu tetap harus berjalan pada saat pandemi seperti ini pun juga kontrasepsi tidak boleh kendor. Kenapa? Karena kontrasepsi itu merupakan salah satu alat atau tools untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga memperbaiki nasib bangsa secara keseluruhan. Itu aja yang dari saya. Terima kasih Mbak Nina dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Dr. Stephen atas rangkumannya siang hari ini. Lanjut ke rangkuman berikutnya, saya persilahkan Bidan Catur. Silakan Bu Bidan Catur. Baik, Mbak Nina, mungkin konklusi dari materi saya hari ini untuk teman-teman semua, yaitu tetap peran bidan dijalankan dalam penurunan angka COVID-19 pada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Di sini tetap lakukan bantu program-program pemerintah dalam melakukan vaksinasi, karena bidan ini merupakan tenaga kesehatan yang terjun langsung untuk melakukan vaksinasi, ya. Jadi dan juga jangan lupa terhadap pasien-pasien kita di praktek mandiri bidan ataupun di puskesmas ataupun di rumah sakit, kita tetap lakukan edukasi, pastikan para ibu hamil dan juga ibu menyusui menyadari bahwa kebutuhan dari vaksinasi ini adalah penting, ya. Jadi pastikan dan kuatkan, yakinkan ibu hamil dan ibu menyusui bahwa vaksinasi yang dilakukan pada ibu hamil ataupun ibu menyusui itu tidak ada resiko terhadap ibu hamil ataupun bayinya, ya. Lagi screening dilakukan dengan benar dan edukasi dilakukan dengan tepat oleh para bidan yang melakukan screening tersebut atau edukasi tersebut. Mungkin itu saja Mbak Nina, konklusi dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bidan Catur. Dan lanjut nih sekarang ya, setelah Dr. Stephen memberikan konklusi, Bidan Catur sudah. Pembicara kita terakhir siang hari ini, Bidan Fadila, silakan konklusinya. Baik, terima kasih Mbak Nina. Mungkin yang pertama sebagai bidan ya, perlu diperhatikan, kita perlu mencegah angka drop out ya. Jadi banyak ibu-ibu yang kadang dosis primer aja belum tuntas ya. Jadi hanya dosis pertama tapi stop. Nah itu jangan sampai dia mengulang lagi ya. Jadi sebelum itu terjadi maka tuntaskan dulu dosis primer tadi ya. Dosis 1 dan dosis 2. Kemudian perhatikan betul ya tata laksana pelaksanaan vaksin sesuai juknis dari Kementerian Kesehatan ya. Jangan hanya mengejar kualitas ya. Jadi seolah-olah oke, yang penting kesuntik semua tapi kualitas vaksinasinya tidak baik gitu ya. Jadi karena apa? Prosedur yang kurang sesuai itu menurunkan efektivitas vaksin. Jadi jaga betul juknis dan SOP-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bidan Dila. Nah, para bidan sahabat bunda sekalian, sudah tercerahkankah siang hari ini Nina? Udah gitu ya. Dan seperti yang tadi Nina bilang di awal atau di sebelum kita dengar konklusi sama-sama ini bahwa akan ada 10 pemenang lagi yang bisa memenangkan apa ini ya, voucher hadiah senilai Rp100.000 berupa e-wallet. Nah, kita ikutan main games untuk mendapatkan voucher ini. Yuk, caranya gampang sekali. Nina kasih tahu ya para bidan sekalian. Untuk ikut games ini caranya gampang banget. Bidan sahabat bunda tinggal klik link yang ada di kolom komentar, silahkan dicek kolom komentar, ada klik linknya. Lalu, nah itu juga ada. Setelah diklik, silahkan isi nama ibu bidan sesuai dengan pendaftaran. Lalu klik lagi join the game. Kita tunggu sampai semuanya masuk. Yuk, mari. Silahkan ya, cek di kolom chat. Ada linknya di kolom komentar atau kolom chat tadi. Klik, lalu klik lagi join the game. Gitu. Kita tunggu 3 menit sampai semuanya masuk dan saya akan informasikan bahwa di dalam permainan ini ibu bidan ditantang untuk menjawab pertanyaan secepat mungkin, setepat mungkin. Jadi harus cepat, harus tepat. Cepat aja tapi salah enggak bisa ya Bu Bidan gitu. Tepat tapi lambat
nggak cepat, salah juga. Keburu diambil sama yang lain, oke? Jadi segera, pertanyaannya harus dijawab dengan cepat dan juga dengan tepat. Nanti akan ada 10 pertanyaan yang muncul di gadgetnya para bidan sekalian. Dan siapa yang menjawab paling cepat, siapa yang menjawab paling tepat, punya peluang untuk mendapatkan hadiah voucher senilai Rp100.000. Oke, udah? Ya Allah, udah mulai masuk. Ini tadi ya, Dr. Stephen di Instagram udah ngecek. Wow, banyak sekali pasien lagi pesertanya. Sampai 500. Ini ada 60 pertanyaan lagi nih yang belum kejawab nih, banyak sekali. Ya Allah, ya Rabbi Fili. Tapi terima kasih loh para bidan sahabat bunda sekalian sudah ikutan sampai ini. Saya sambil nunggu nih, sambil melihat matanya itu ke tambah lagi playersnya yang ikutan games. Oke. Terima kasih para bidan sahabat bunda sekalian sudah hadir, dan sekarang kita sama-sama menanti bidan-bidan untuk ikutan games. Berapa menit lagi nih berarti? 2 menit lagi? 1 menit lagi? Ini kalau ada 500 lumayan juga ya masuk ke sini ya, ikutan games ya. Tapi nggak apa-apa, ditunggu karena Bunda Vin selalu akan memberikan yang terbaik buat semuanya. Sabar Bunda Vin itu. Mari kita cekidot. Oke, berapa menit lagi? Oke, 2 menit. 1 menit lagi, oke. Mulai bertambah. Yuk kita main games. Nanti tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di gadget Anda. Dijawab dengan cepat, dijawab dengan tepat. Nanti kalau udah pilih jawabannya, jangan lupa diklik ya. Percuma soalnya kalau dipilih jawabannya tapi nggak diklik, nggak masuk juga. Nggak tepat, nggak cepat juga tuh namanya ya. Oke. Nambah lagi pesertanya yang ikutan. Oke, 227 peserta. Ditunggu lagi 228. Oke, masih ada yang mau ikutan games, lumayan voucher belanja 100 nilai. E-wallet ya, e-wallet Rp100.000. Oke, ditunggu. Yuhu. Aduh kan, setelah mendapatkan informasi, tercerahkan, bisa jawab, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian, terus dapat e-wallet lagi kan, bahagia kan, seneng kan, gitu. Oke, ini sambil kita menanti 5, 4, 3, 2, lama amat satunya. 2, 1, oke, ditutup, ya. Tambah. Kita mulai sekarang. Pertanyaan pertama dari 10. Pertanyaan adalah, untuk penyederhanaan alur vaksinasi, berapakah jumlah meja yang ditetapkan Kemenkes? Aduh, bla bla bla. Jawab, silakan. 3, 2, 1. Oke, jangan lupa diklik ya. Oke, pertanyaan kedua. Mana ini? Dalam pelayanan vaksinasi, poin penting yang perlu diingat para bidan yaitu mana yuk? 3, 2, 1. Oke. Ibu bidan, jawabannya harus tepat ya. Boleh cepat, tapi tepat. Ayo. Nomor 3. Pertanyaan ketiga adalah, kok gue deg-degan? Berapakah jarak minimal dari vaksinasi COVID-19 booster? Yang main game siapa? Yang deg-degan kenapa saya? Ya Allah. 3, 2, 1. Oke, thumbs up. Oke, siap. Ada yang jawab 7 bulan. Nggak apa-apa, semangat. Pede. Oke, pertanyaan ke berapa tadi? 4 ya? Silakan. Pemberian jenis vaksin COVID-19 booster baiknya adalah Oke, ini gue nggak boleh ikutan ya? MC-nya nggak boleh ikutan ya? Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, lanjut. Pertanyaan kelima adalah, berikut ini adalah jenis vaksin yang boleh diberikan kepada ibu hamil kecuali apa untuk ibu hamil?
Oke. Lanjut. Pertanyaan ke-6. Oh, udah 10 ya tadi ya? Oh, sementara nih. Oh, oke. Sementara Bidan Monica Desi Ari. Nomor 1, Bidan Sri nomor 2, Bidan Yunia nomor 3, Bidan Yunita juga menduduki nomor 3, Bidan Dewiarti nomor 4, nomor 5, Bidan Rika nomor 6. Ini kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Oke, klasemen sementara masih kejar-kejar. Ayo Bidan. Kenapa saya jadi kayak ini bola ya? Mari Bu Bidan. Apakah salah satu syarat vaksinasi ibu hamil? Salah satu syarat vaksinasi ibu hamil. Aduh, gue tahu ini ya Allah. Oke. Hah. Yes, oke. Yeay. Bener. Enggak deh, masih ada nggak bener, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-7 dari 10. Rekomendasi vaksin COVID-19 untuk ibu menyusui yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini aku rasa ya para bidan sahabat bunda sekalian antara ngelihat ini sambil deg-degan sambil ceklik salah, panik semuanya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. 8. Siapakah sasaran dari Bunda Vin? Huh. 2, 1. Time's up. Yeay. Oke, sip, nggak apa-apa. Sekarang tahu ya jawabannya ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, nomor 9. Berikut yang bukan kandungan Bunda Vin adalah, bukan ya, bukan kandungan Bunda Vin adalah, waduh. Coba dijawab, saya bantu jawab boleh? Nggak boleh ya, baiklah. Yes, oke. Lanjut. Pertanyaan 10 dari 10. Pertanyaan terakhir. Berapakah jumlah butir dalam kemasan botol? Botol ya. Oke. Jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Hap. Siap. Oke, sekarang kita cek siapa yang pemenangnya siang hari ini. 10 pemenang yang akan mendapatkan e-wallet masing-masing senilai Rp100.000. Tuh, Bidan Dewiarti. Selamat. Ada Bidan Zulaika, Bidan Monica, Bidan Yunia, Bidan Sri Sulistiawati, Bidan Fatma Sari, itu Waga Fatma 6. Lalu ada Bidan Yunita, Bidan Richa Aris, Bidan Karina Ayudwi, dan Bidan Dian Rosmalia. Selamat. Aduh, saya ikut lelah kepengen ceklek nggak bisa ini. Ya ampun, selamat ya untuk 10 pemenang tadi. Dan untuk nama-nama tadi yang saya sebutkan masing-masing mendapatkan e-wallet senilai Rp100.000. Yang tadi namanya saya sebutkan juga silakan tulis nama dan juga nomor telepon Anda di kolom chat supaya panitia bisa menghubungi Anda semuanya ya. Oke, silakan ditulis sekarang pemenang-pemenangnya, nama dan juga nomor handphone. Oke. Nah, sampai serak saking heboh sendiri nih MC-nya nih ya. Sebelum kita akhiri acara siang hari ini, rasanya nggak afdol kalau kita nggak foto-foto. Silakan para bunda sekalian, bunda para bidan sahabat bunda sekalian, dinyalakan dulu kameranya dan kita akan foto-foto. Asik. Iya. Oh ya Allah, Bidan Meti bawa Ade baby. Hai Ade. Oke. Kita akan foto 5 kali ya. Bidan Suryani, tolong wajahnya. Yes. Teleponnya nyala, tapi kok kemana-mana itu handphonenya. Oke, 5 kali ya. Kita sama-sama pose dulu. Siap-siap, bedulin jilbabnya dulu mungkin. Ada mau pakai lipstick, ada apa? Oh ya. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Yang kelima, 1, 2, 3.
Oh, satu lagi, terakhir. Bidan Kristi temennya jangan pergi dulu. Oke, terakhir, 1, 2, 3. Saya lihat tadi ya, Bidan Kristi begini segala macam semua ganti gaya. Terima kasih para bidan sekalian sudah mengikuti webinar kita siang hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih juga untuk Bidan Catur RT Suksesti Magister Kebidanan. Terima kasih juga untuk Dr. Stephen Aristida SPOG dan juga Bidan Fadila Nur Aini. Dan sekali lagi terima kasih sekali untuk semua bidan yang hadir siang hari ini. Aduh, ini aku lagi ngecek satu-satu nih, ya Allah. Ada yang masih praktek, ada yang di rumah, ada yang macam-macam. Pokoknya yang pasti banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan siang hari ini. Saya berharap semoga ilmu-ilmu tadi itu bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga juga bisa menjadi solusi untuk bidan sahabat Bunda tentang vaksinasi booster untuk ibu hamil dan menyusui. Akhirnya saya, Nina Tamam, dan tim harus pamit undur diri. Tetap semangat dan semoga bidan sahabat Bunda semuanya selalu dalam kondisi sehat. Dan kalau bidan sahabat Bunda ingin tahu informasi serta penawaran menarik dari Bunda Fin, selalu ikuti Instagramnya ya, yaitu di @samkofarma. Dan Anda semuanya bisa mendapatkan produk Bunda Fin di Shopee dan Tokopedia Samko Pharma Official Store. Sedang ada promo menarik hingga 80% untuk semua produk multivitamin dari Samko Pharma. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Bunda Fin, andalan Bunda. Dah, Assalamualaikum.